Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada di kota Madinah, kota yang sangat mulia, kota yang penuh berkah, kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hada khairun min alfin salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agenda pada pagi hari ini, pada sore hari ini yaitu kita manasik ulang. Kemudian yang kedua adalah teknis, besok kita check out menuju Mekah Al-Mukarramah. Untuk menyingkat waktu, langsung saya kasihkan kepada Ustadz Lukman. Terima kasih Ustadz Abdul Ghaffar, mutawif kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian umroh PT Nabawi Mulia Utama Yogyakarta, rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun sudah ada yang mulai gerok tapi sudah mendingan sekarang ya. Jaga kesehatan dengan cara jaga asupan minum. Jangan sampai tenggorokan kita kering, karena cuaca saat ini sedang panas. Malam hari bisa 32-35 derajat, pagi hari 48 derajat, siang hari 52 derajat. Tetapi alhamdulillah sejuk, saya tidak mendengar ada yang mengeluh kepanasan. Saya pernah mengalami cuaca yang lebih panas dari sekarang ini. Jauh lebih panas, sampai 55, 58. Dingin ekstrim juga pernah saya alami di Tanah Suci ini. Dingin yang benar-benar sampai menusuk tulang itu bisa juga terjadi di sini. Oleh karena itu, jaga asupan minum supaya tenggorokan kita basah sehingga tidak iritasi ya. Etok-etoknya kayak dokter ya loh. Tapi ya begitu, kalau kita menjaga asupan minum, insya Allah mudah-mudahan lebih fresh. Apalagi minumnya air zam-zam. Masuk masjid minum, keluar masjid minum. Syukur bawa botol kosong diisi air zam-zam buat minum sehari-hari selama kita di sini, minumnya air zam-zam terus. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya. Hari ini hari apa? Hari Minggu, hari Ahad. Alhamdulillah, ora lali dino. Besok hari Senin. Waalaikumsalam. Menurut jadwal, besok kita akan meninggalkan kota Nabi ini untuk menuju ke Mekah dalam rangka kita menyelesaikan umroh kita. Ya. Kita menyelesaikan umroh kita. Oleh karena itu, supaya umroh kita itu dapat berjalan dengan lancar, kita ulang lagi pelajaran manasik yang pernah diberikan ketika di Yogyakarta. Yang sudah pernah haji, yang sudah berkali-kali umroh, tentu saja nanti akan lebih hafal ya. Yang baru sekali ini
Mudah-mudahan nanti juga kalau tidak hafal ya lanyah basa Jawa nih. Lanyah itu nyambung. Kalau menirukan pembimbing nyambung. Ini nek pembimbingnya maca kok blas ora nyambung, itu tidak lanyah. Baik, sebelum kepada bacaan-bacaan manasik, nanti saya to the point saja. Ya, nggak usah banyak belok-beloknya supaya waktu kita efisien. Tapi perlu saya sampaikan beberapa hal dulu. Satu, hari ini tadi saya niteni. Selesai zuhur itu jam 1. Jalan sampai ke hotel sini jam setengah 2. Proses makan dan sebagainya selesai jam 2. Seandainya besok kita itu berangkat sehabis zuhur, masih makan dan sebagainya, tentu keberangkatan kita ke Mekah akan lebih tertunda dan kita akan lebih malam sampai di Mekah. Padahal hotel di Mekah sudah kita pesan, sudah kita bayar, lengkap dengan hidangan makan siang dan makan malamnya. Makan siang kita sudah bisa check-in siang sebenarnya, tapi kan kita di sini. Makan siang kita masih di Hotel Emaar Royal. Hotel Emaar Royal ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita nanti makan malamnya di Mekah. Jangan sampai kita terlambat masuk Mekah. Kalau kita dari sini jam 2, tak hitung-hitung, seandainya lancar, jam 2 sampai dengan 7 jam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 baru sampai di Mekah. Seandainya sudah di depan hotel, masih ada proses turun, masih ada proses bongkar koper, masih ada proses mengamankan koper kita. Resto nanti bisa jadi sudah tutup. Oleh karena itu Bapak Ibu cermati nanti apa yang disampaikan Ustadz Gofar. Kami berdua berupaya supaya perjalanan kita lancar. Ya. Saya dan Ustadz Gofar saat ini sedang banyak pikiran. Yang dirawat di rumah sakit adik kita Musa, itu kita pantau terus perkembangannya. Nah, itu jadi di tengah-tengah kami membersamai Bapak Ibu, itu ada hal lain yang kami pikirkan. Oleh karena itu kami bersyukur Bapak Ibu ini, wah jamaah yang baik bener ya Tat ya. Nah, sudah gimana? Enggak rewel, bener enggak rewel. Semua bisa mandiri. Wah, sudah. Walaupun ini jamaahnya para alim, kemudian ada ustadz di sini, ada yang pernah haji, ada yang berkali-kali umroh, tapi kok nurut gitu ya dengan apa itu agenda perjalanan ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu nanti bisa mengikuti apa yang disampaikan Ustadz Gofar ya untuk teknis beliau. Jadi kalau nanti dalam perkembangannya Ustadz Gofar mengatakan jam 10 kita akan berangkat ke Mekah. Nah, Bapak Ibu memang besok idealnya jam 8 sudah tidak kemana-mana lagi. Jam 8 sudah standby di hotel ini. Maka kalau masih kepingin apa, selesaikan sore ini. Ya. Terus packing diselesaikan malam ini. Besok pagi kopernya sudah siap di depan pintu kamar masing-masing. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, baik begitu. Tadi kayaknya ada satu lagi tapi ngeblank enggak. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan, tapi nanti saja, nanti insya Allah ingat. Baik, besok kita akan ke Mekah. Pertama, kita akan mengambil mikot di Dzul Khulaifah, yang kita biasa menyebut Bir Ali.
Dari hotel Bapak Ibu sudah siap dengan pakaian ihram sempurna. Yang bapak-bapak sempurna, jangan ada pakaian dalam, jangan ada kaos dalam dan celana dalam. Sudah, ihramnya sekalian sempurna dari hotel, supaya nanti ketika di mikot kita nggak ribet, ya nggak ribet, nah, gitu. Jadi besok Bapak Ibu bersiap-siap, ya seperti manasik di tanah air. Panjenengan nanti sudah mandi janabah, sudah bersih-bersih rambut, kuku, merapikan rambut-rambut, ya. Nah, begitu kemudian mandi besar, pakaian ihramnya disiapkan. Kemudian kita akan berangkat ke mikot Bir Ali. Di tempat mikot itu Bapak Ibu masuk Masjid Bir Ali, sholat sunat 2 rakaat. Ya, orang bilang itu adalah sholat sunat ihram. Bapak Ibu sholat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu masuk ke bis. Ya, bagi yang naik kereta langsung cari taksi ke stasiun kereta. Naik ke bis. Setelah duduk di bis, kita baru membaca ikhlal. Ikhlalnya tidak di dalam masjid, tetapi ketika kita sudah di atas kendaraan. Meniru Rasulullah. Beliau dulu naik unta dulu, baru ikhlal. Maka setelah Bapak Ibu duduk di bis, Bapak Ibu membaca ikhlal. Labbaika. Ayo. Kali ini. Labbaika. Allahumma. Umrotan. 1 kali saja ya. Sesudah itu bis berangkat. Kemudian kita membaca talbiyah selama dalam perjalanan. Kalau capek istirahat, kalau bisa tidur, tidur. Lafal talbiyah yang akan kita baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu nanti yang akan kita baca. Terus sampai Mekah. Kita ke hotel dulu. Masih dalam keadaan ihram. Hati-hati. Jangan pakai wangi-wangian. Jangan bebersih pakai sabun. Enggak usah gosok gigi dulu. Kaya biasane neng omah. Pokoknya tahan dulu. Mandi urusan nanti gampang, ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah makan, sudah cukup istirahat, kita akan langsung ke Masjidil Haram. Kalau pipis, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, cuman pesan saya jangan lupa kita masih terikat larangan ihram. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan, ada jamaah yang masih ihram. Saya masuk kamar kaget, lupa kok ngagem celana pendek.
Lah kula ajeng teng wingking, nek teng griya kula ngeten iki. Lho mboten pareng panjenengan tasih ihram. Panjenengan tidak boleh mengganti pakaian ini kalau belum halal, kalau belum tahallul nanti. Jadi walaupun ke toilet tetap pakaian ihram itu yang dipakai. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu malam itu juga akan kita ajak ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan umrohnya. Nggak nunggu besok, langsung malamnya. Ya. Kemudian kita akan masuk ke Masjidil Haram. Kalau sudah di depan masjid, kita membaca doa. Bismillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terus masuk masjid. Kemudian melihat Ka'bah, membaca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina Rabbana bisalam. Doa melihat Ka'bah. Nah, saat ini kula rak pun kelingan tenan to. Yang tadi saya lupa mau tak omongin. Apa itu? Tolong receivernya dicas. Sudah belum? Receivernya semua dicas. Yang ada problemnya sampaikan kepada Ustadz Gofar. Nanti akan diperbaiki kalau bisa. Kalau tidak bisa, gandeng loro-lorone dudu tukang elektronik. Ya wis. Nasib. Jadi pengaruh sinyal itu satu karena lingkungan mungkin blank spot. Ya, dua mungkin jaraknya terlalu jauh dengan receiver master yang dipakai pembimbing. Ya, yang ketiga mungkin baterainya habis. Nek wis kabeh berarti sing keri-keren yo berarti rusak tenan ngoten gitu. Nek rusak tenan yo wis ngoten. Nah, itu jadi receiver tolong dicas pun kelingan kula. Kemudian kita akan tawaf Bapak Ibu. Kita akan memulai tawaf dari mana? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tandanya Hajar Aswad di pojokan atas ada lampu hijau. Ya, nah itu. Bapak Ibu tidak perlu ribet wis pas tenan apa durung yo. Enggak usah. Agama Islam itu mudah. Allah tidak menyulitkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki mudah, enggak menghendaki sulit. Yang penting lampu hijau sudah. Rasa diukur tenanan, rasa diinceng sing tenan. Asal keyakinan kita sudah sampai, kita sudah sampai. Caranya tawaf, semua tangan diangkat ke atas, tangan kanan angkat semua. Kemudian kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tangan turun, tidak perlu kita cium. Ya. Karena kita tidak memegang Hajar Aswadnya langsung. Tuntunannya Nabi, kalau kita melambaikan tangan ya sudah turun, ya. Nah, kemudian setelah Bismillahi Allahu Akbar kita sudah mulai jalan. Kemudian kita membaca doa. Ini doa yang kemarin ditanyakan. Monggo Bapak. Nah, itu betul Pak, lupa saya. Posisi pakaian ihram yang laki-laki dilingkarkan melalui ketiak kanan, bahu kanan kelihatan. Nah, jadi nanti sebelum masuk masjid itu saya sudah auto mengkondisikan bapak-bapak pakaian ihramnya diubah dulu posisinya. Kain yang kanan disilangkan melalui bawah ketiak kanan, bahu kanan kelihatan, ya. Terima kasih Pak, diingatkan. Kemudian kita akan memulai tawaf. Allahumma
imanam bika wa tasdiqom bi kitabika wa wafa'am bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pun nggih, apal nggih. Alhamdulillah dereng. Itu dibaca 1 kali saja. Insyaallah nanti kalau sempat di bis diulang, kalau enggak apa-apa, panjenengan sudah bisa menirukan. Allahumma imanan bika donge. Ning karena nun tanwin ketemu ba rak dadi Allahumma imanam bika wa tasdiqon bi kitabika dadi wa tasdiqom bi kitabika wa wafa'an dadi wa wafa'am bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pun gampang banget nih. Kula men saged kok. Oh iya. Nggih. Nggih. Oh nggih. Insyaallah nggih. Nggih, insyaallah nanti kalau ada waktu nanti kita tulis. Itu dibaca 1 kali saja, kemudian yang berikutnya yang kita baca berkali-kali ini. Gampang banget. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Gampang tenan to. Sapa sing nirokke ngene iki wae ra iso. Pasti semua bisa. Itu yang kita baca berkali-kali sampai kita di rukun yamani. Rukun yamani itu sudut sebelum Hajar Aswad. Jadi pojokan sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun yamani. Rukun di sini artinya pojokan, bukannya tidak kerengan. Nek neng Jawa rak rukun niku ora padu. Niki rukun yamani itu pojokan yamani. Rukun Hajar Aswad pojokan Hajar Aswad. Satu sudut sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun yamani. Setelah sampai rukun yamani, doanya Bapak Ibu berganti. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, begitu. Jadi itu tawaf 1 putaran. Putaran kedua sama persis begitu. Sampai nanti kita genap 7 kali. Pun rampung entuk 7 putaran, berakhir di Hajar Aswad. Kita berjalan ke arah ke arah makom Ibrahim. Kita berjalan ke arah makom Ibrahim, membaca doa. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Nah itu. Tidak bisa persis di dekat makom Ibrahim, nggak boleh. Bapak Ibu sudah dibuatkan tempat oleh pemerintah Saudi di pinggiran pelataran Ka'bah. Sholat di situ. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Sholat sunat tawaf. Dan perlu diingat ketika nanti Bapak Ibu di luar bimbingan pembimbing mau tawaf mandiri, namanya tawaf sunat ya. Jadi Bapak Ibu boleh tawaf sak oke. Tapi ingat ya, awak ki yo nek kesel ra kena dipeksa. Artinya kalau perlu istirahat harus istirahat. Yang perlu diingat ketika Bapak Ibu tawaf sunat, jangan lupa akhiri dengan sholat sunat 2 rakaat di area makom Ibrahim atau yang searah. Kalau panjenengan mau di pelataran, peraturan sekarang harus pakai pakaian ihram. Kalau
Ternyata Bapak Ibu tidak mau pakai pakaian ihram, naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4 yang atap. Nah, itu bisa tapi lintasannya lebih jauh. Tapi nggak apa-apa. Nek saya niteni 45 menit rampung. 7 putaran itu mubeng niku nggih. Nah, tawaf niku. Biyen zaman isih nom. Saiki ya isih nom. Kemudian sesudah itu Bapak Ibu sholat sunat 2 rakaat, doa yang sebanyak-banyaknya. Ya, doa-doa yang maksur yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Doa-doa yang dengan bahasanya sendiri, silahkan dibaca. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang saat ini sedang kelas 3 SMA nanti lancar ujiannya, mendapatkan perguruan tinggi terbaik. Nah, ngoten niku rak jenengan arepe ra iso to. Lah kuwi Jawane wae, Indonesiane wae, ya. Nah, kuwi ora malah stres mikir arepe piye. Rasa dipikir arepe piye, doa, ungkapkan, ekspresikan apa yang ada di dalam hati ini. Pun doa kepada Allah. Doa-doa titipan ya dibacakan. Umpamane kemeng lah kok akeh men sing do titip ya pun dijamak mawon ya Allah. Kabulkanlah doa orang-orang yang titip kepada saya ya Allah. Ngoten niku rasa jenengan wah iki ana sing nganggo WA dawa banget ana sing ditulis ngono. Jane apa meneh ya Allah kabulkanlah doa yang ada di WA ini ya Allah. Ya intinya panjenengan berdoa dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dan yakin Allah akan mengabulkan. Kalau sudah, maka selesailah tawaf kita. Kita nanti akan sa'i, tetapi kita minum air zam-zam dulu. Minum air zam-zam ini bukan sekedar minum. Bukan karena kita habis muter-muter terus haus kita butuh minum, enggak. Bukan sekedar itu, tetapi ini mencontoh atau ittiba tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selesai tawaf itu minum air zam-zam, membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Kemudian doa-doa pribadi juga boleh. Kata yang ahli, molekul air itu akan mengikuti prasangka baik kita, Bapak Ibu. Itu yang akan menjadikan molekulnya itu molekul-molekul baik yang akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jenengan yakin, seyakin-yakinnya berdoa kepada Allah dengan wasilah minum air zam-zam tadi, karena itu tuntunan Nabi, kemudian diminum dengan ikhlas. Bar niku sa'i. Neng ini jeda iklan dulu. Karena saya ada teman yang datang di luar. Ustadz Gofar mengisi jeda dulu, nanti saya lanjutkan ya. Nyicil teknis-teknisnya apa. Termasuk yang tadi Ustadz, ketika tawaf jangan ada yang metal. Jangan ada yang keluar dari rombongan hanya untuk mendekat Ka'bah. Itu resiko syar'inya tolong dijelaskan Ustadz. Nah, saya mohon izin sebentar, nanti saya segera kembali. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz Lukman memberikan penjabaran tentang masalah manasik umroh. Saya akan menambahi beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, larangan-larangan umroh atau hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala umroh. Pertama, Bapak Ibu ketika dari sini ya sudah berikhram kemudian mengambil niat umroh di Dzulhulaifah ya. Bapak Ibu di situ sudah harus ya tidak boleh seperti kata-kata kotor ya, kata-kata yang menyinggung teman sekamar ataupun hal-hal yang membuat hasad terhadap yang lainnya. Kemudian ya Bapak Ibu ketika tawaf, langsung saya masuk pada tawaf ya, tidak boleh menyentuh Ka'bah.
Mengapa Ka'bah itu dikasih minyak? Jadi ada jamaah itu ngusap-ngusap dalam keadaan ihram. Nah, itu yang pertama perlu diperhatikan. Kalau pengen seperti itu di luar agenda umroh kita, ya. Jadi Bapak harus ikut Ustadz Lukman di depan, semuanya saya yang di belakang. Jadi walaupun di Ka'bah itu longgar misalkan, jangan memegang Ka'bah, menyentuh atau mencium, karena itu diolesin minyak. Ya, jadi Bapak Ibu tetap tertib. Ya. Mengapa? Ya. Salah satu tadi itu bisa mengurangi nilai umroh dan kena minyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita lewat di tempat penjual minyak itu hukumnya makruh. Ada itu kan jualan minyak pakai bakhur diobong, itu kita harus menyingkir karena kan kena minyak ihram kita. Begitu juga Bapak Ibu, Bapak ya maksudnya yang rokokan ya, mohon maaf ditahan, jangan rokokan. Rokokan itu bisa nempel bau dan juga mendolimi yang lainnya. Ada yang lainnya itu tidak suka merokok. Itu ya, ini dalam keadaan mohon maaf ya, ada yang merokok ya, tolong ditahan. Kita ingin khusyuk beribadah, ketika ingin mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah dengan cara yaitu tadi umroh kita. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kemudian apa Ustadz Lukman yang meneruskan ini tadi, karena dia ada teman yang ini. Ayah, sampun. Pun. Nggih. Nggih, sampean tuntasaken. Dengan waktu toh, Pak. Itu kan ada yang peserta ini suami istri apakah harus? Iya. Iya, itu harus, justru itu yang disunahkan, yang diharuskan. Iya. Jadi kalau punya suami istri digandeng, jangan dilepas begitu saja. Sampun Ustaz. Sambil monggo lanjut. Nggih. Bapak Ibu jamaah umroh Nabawi Mulia Yogyakarta yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Lanjut untuk manasik umrohnya. Tadi Ustadz Gofar sudah menjelaskan ya mengenai himbauan supaya Bapak Ibu ketika nanti kita tawaf, Bapak Ibu tidak memisahkan diri dari rombongan kita. Ini saya mohon betul, walaupun sudah berpengalaman, walaupun badannya kuat, ya mohon bisa utuh dalam satu rombongan. Ya, jangan sampai wah kok dolelet iki piye to iki. Ya. Semua utuh dalam satu rombongan. Ini untuk umroh yang sifatnya kolektif seperti ini, kita komitmennya utuh dalam satu rombongan. Setuju Bapak Ibu? Nah, adapun nanti Bapak Ibu mau tawaf sunnah sendiri silahkan. Ya silahkan Bapak Ibu mau di bawah, mau di lantai 2, lantai 3, silahkan. Tapi yang sifatnya kita kebersamaan seperti ini, saya mengharapkan nanti bersama-sama. Supaya tidak saling menunggu. Misalnya ada yang memisahkan diri dari rombongan, itu nanti akan menghambat yang lain. Karena nanti di tempat air Zam-Zam kita mengabsen loh, kok kurang 2. Padahal yang 2 itu janjiannya ora perlu digoleki. Tetapi pembimbing tidak bisa meninggalkan begitu saja. Ya, harus ditunggu. Ini kenapa kok enggak masuk rombongan? Nah, itu ada loh yang nunggu itu sampai jam-jaman. Kasihan yang nunggu. Wah, sakitnya tuh di sini dan di sini. Ya. Iya, kasihan. Yang nunggu kasihan, nanti akan terjadi fitnah. Ya, wis fitnahnya apa? Uring-uringan sing nunggu kuwi. Wong wis diweling, diwanti-wanti, kon dadi siji kok ya mesok
misahi piye to? Ngoten nggih. Nah, jadi mohon nanti kita saling menunggu supaya utuh. Adapun kan kami juga memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu seperti di Masjid Nabawi ini. Silahkan ke masjid, tidak usah ngajak pembimbingnya. Silahkan mau berlama-lama di masjid boleh. Nah, begitu juga nanti ketika di Mekah begitu. Nah, kita tadi sudah selesai tawaf. Sekarang kita akan memulai sa'i. Sa'i itu monggo Bapak. Yang tua kan kita 7 kali Pak. Ya. Itu siapa yang bisa menghitung apa dari Ustaz sendiri sudah mulai sampai 7 itu sudah betul. Ye, nanti saya yang menghitung. Kemudian biasanya saya meminta konfirmasi. Nah, niki apa itu? Menghitung itu juga ora gawean gampang. Kadang-kadang kemudian kita itu sok confuse atau ngeblank begitu. Ono sing nganggo karet. Karete ning kene 7. Saben entuk sak putaran dijipuk siji pindah ngiwa. Ngoten niku. Akhirnya pada akhir tawaf koncone ngomong wis 7. Durung lagi 6 gelo isih siji. Lah jebul mau wis entuk sak putaran dhek lali mindah. Nah, itu bisa juga terjadi. Insyaallah nanti saya menghitung, tapi Bapak Ibu juga silakan nanti ikut menghitung. Ada lagi? Monggo. Ya, bagus Pak Hafid. Jadi tawaf itu kita harus suci dari hadas. Tawaf itu tidak boleh batal wudhu. Maka daripada Bapak Ibu itu nanti kesulitan, walaupun ada trik untuk wudhu yang sudah saya jelaskan di Jogja, pakai apa? Pakai sprayer, diisi air zam-zam, kumur, rasa dilepeh, dilek, kan air zam-zam. Kalau sudah muka, set gitu, gini sambil jalan mengikuti temennya. Nah, itu alternatif. Neng yo ribet. Iya, jadi gini. Sekalipun pakai kaos kaki, tapi kalau sudah basah, air itu pasti akan mengenai kulit kita. Nah, jadi nggak usah dibuka begini kalau yang perempuan ya, atau kalau yang tangan mungkin bisa sambil dirogoh-rogoh gini ya. Ya, tapi saya harapkan itu tidak terjadi. Caranya apa? Manajemen perut. Manajemen perut itu sebelum Bapak Ibu berangkat ke Masjidil Haram, kami memberikan keleluasaan. Yang pengen menuntaskan urusan belakang, selesaikan setuntas-tuntasnya di kamar hotel. Ya. Yes. Itu kan ikhtiar kita kan manajemen perut ya. Tapi sampai misalnya ada kejadian yang batal, biar tidak bisa berikut, kita sepakatin aja. Ya, kemarin di Jogja sudah saya sampaikan manajemen lapangan. Seandainya kepepet ngentut, nanti sebelum tawaf saya dan Ustadz Gofar akan menunjukkan tempat ya. Seandainya ada yang batal wudhu, tunggunya di sini. Jangan kemana-mana, supaya nanti pembimbing yang menjemput itu nanti tahu tempatnya. Jenengan diem saja di situ. Tetapi seandainya Bapak Ibu itu punya keberanian untuk wudhu, tempatnya kan hanya di pinggir-pinggir halaman masjid itu, ya. Bapak Ibu secara mandiri berwudhu di situ, kemudian gabung lagi dengan kita, silahkan dikerjakan. Nanti di lapangan kami akan mendata. Siapa nanti yang kalau hilang rasa digulei, ngacung, ya. Nanti akan kami data. Tapi harapan kami nanti utuh, ngaten. Putaran ketiga tidak batal, apakah kita mengulangi lagi atau Putaran 1 sampai 7 bacaannya sama, Bapak. Oh. Kalau batalnya putaran ketiga, berarti kita sudah punya 2 tawaf. Nanti kita wudhu, berarti kita tawaf lagi untuk putaran yang ketiga. Melanjutkan. Oke, jadi Pak Hafid,
Nanti sebelum tawaf nanti akan kita kondisikan dulu. Nanti bagi yang batal wudhu, kalau berani wudhu sendiri tempatnya di sana. Kalau khawatir ratekan gone, silahkan tunggu di sini. Nanti pembimbing akan menjemput. Ditunggu nanti ya, ditunggu. Nah, gitu. Tapi harapan saya itu tidak terjadi. Nah, jadi sebelum berangkat, urusan belakang silahkan dituntaskan di hotel. Ya, kalau misalnya minum kebanyakan takut pipis, tahan dulu. Ya, balas dendamnya nanti kalau sudah selesai. Nah, kemudian nek iso diampet ya diampet. Dene ra iso. Nah, ya sudah. Nanti kita terapkan manajemen lapangan yang tadi sudah disampaikan. Pun nggih. Lanjut. Sekarang kita sa'i. Ada, monggo. Ya. Yang pakai sprayer selesai bagaimana? Ya sama seperti kita wudhu itu. Cuman ketika panjenengan menyemprot kaki, hati-hati. Jangan sampai jongkok, nanti ketendang belakangnya fatal itu. Jadi kalau begitu minta tolong temennya jadi bodyguard di belakangnya. Nah gitu, supaya nanti nggak ketendang jamaah yang lain. Ya, jadi begitu. Nanti akan kita susun formasinya. Sing roso-roso wi ana sing tak kek kemburi. Ya, supaya nanti bisa membantu dari belakang ya, yang masih muda-muda, yang kuat-kuat. Kira ya potok to iki awake. Nanti ngewangi nang mburi gitu ya. Nanti entah saya atau Ustadz Gofar, nanti pembagian ada yang di depan, ada yang di belakang gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua tercover oleh pembimbing. Nah, gitu ya. Sampun. Saat ini awake dhewe akan sa'i. Ya. Ini sama untuk yang jemaah laki-laki. Itu kan dari Birali kan udah buka lengan kan ya. Misal nih tiba-tiba bukan dari Birali belum ya belum. Iya. Jadi buka lengan itu namanya ittiba. Ittiba itu tidak dari Masjid Birali. Dari ketika kita akan tawaf. Jadi sampai dengan kita masuk masjid masih bebas makainya. Arep dikemul ke ento, arep dikalung ke ento ya. Baru kemudian ketika mau masuk masjid nanti pembimbing akan memeriksa kelengkapan pakaian ihramnya bapak-bapak. Ayo. Apa itu posisi ittiba. Nah, gitu. Nah, jadi nanti bukan dari Birali. Dari Birali masih suka-suka yang mau pakai. Ya, pakai diselimutkan boleh. Sudah. Nah, yang perlu dicatat tidak boleh untuk ngemuli kepala. Ya, tidak boleh untuk nutup kepala. Karena apa? Ada AC di atasnya kok sembribit. Nah, terus dikerukupi ihram jangan. Karena selama ihram bapak-bapak tidak boleh memakai penutup kepala. Jangan, ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh kepembimbingan nutup kepala ngoten niku. Ya. Pun lanjut. Kita akan sa'i. Bacaannya inna shafa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ketika kita minum air Zam-Zam menuju ke sofa, baca itu. Kemudian setelah itu membaca doa yang hanya satu kali itu saja dibaca ketika kita sa'i. Apa itu? Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai di tempat di mana Allah memerintahkan memulai. Itu satu kali saja. Sesudah itu di Bukit Sofa kita menghadap ke Ka'bah, menengadahkan tangan.
Semua menengadahkan tangan. Ayo, kita menghadap ke arah kiblat nanti di sofa sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, turun ya, nanti dibacanya 3 kali. Bapak Ibu juga saya beri kesempatan untuk memanjatkan doa-doa pribadi. Kita turun dari sofa membaca itu tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca berulang-ulang. Nah, belum Robbi firwarham itu nanti kalau sudah sampai di lampu hijau. Nah, jadi turun dari sofa itu dibacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Baru kemudian setelah sampai di lampu hijau, ada apa dengan lampu hijau? Di situ itu adalah lembah Masil. Apa itu lembah Masil? Di mana dulu ibunda dari Ismail berlari-lari ke sana kemari karena disangkanya ada air. Ya, Ibu Hajar berlari ke sana kemari. Nah, itu nanti akan panjenengan peragakan dan akan peringati. Caranya bagaimana? Yang laki-laki disunahkan berlari-lari kecil sambil membaca doa, Robbi fir warham innaka antal a'azul akram Robbi fir warham innaka antal a'azul akram. Sak rampungi, sak enteke lampu hijau. Selesai lampu hijau, kita kembali baca doa Allahu Akbar tadi sampai di marwah. Ketika mau ke marwah, itu kita membaca doa yang tadi, inna sofa wal marwata, itu tadi ya. Terus kita sampai di atas marwah. Apa yang kita kerjakan sama seperti kita di sofa tadi, menghadap kiblat, mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Selesai. Berarti kita dapat 1. Kita akan memulai sesi jalan yang kedua dari marwah kembali ke sofa. Sama yang dilakukan. Bar Allahu Akbar, turun dari marwah, Allahu Akbar, sampai lampu hijau, Robbi fir lagi. Selesai lampu hijau, Allahu Akbar lagi. Mau naik ke sofa, inna sofa wal marwata. Di atas sofa menghadap kiblat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Sampai genap 7 kali. Sofa, marwah. Marwah, sofa. Jadi nanti pada lintasan yang ke-7 berakhirnya di marwah. Ya. Maka selesai sudah tawaf dan sa'i Bapak Ibu. Masih ada satu kaifiat dari manasik umroh yang dikerjakan, yaitu apa? Tahallul. Tahallul itu menghalalkan diri kita dari larangan-larangan ihram. Ya, tahallul itu artinya bukan bercukur, ya, tetapi penghalalan. Kita mau menghalalkan. Kita mau menghalalkan pakaian ihram bapak-bapak ini, ya, supaya bisa kita lepas dan kita ganti dengan pakaian biasa. Dihalalkan dulu. Jangan langsung ganti baju. Ya, saya sudah bawa dari rumah ini Ustadz, bawa kaos, bawa ini, saya mau ganti kaos dulu nanti baru cukur. Oh, bukan begitu. Wong belum halal kok sudah mau dilepas. Halalkan dulu dong. Caranya bagaimana? Kita bercukur dulu. Yang ibu-ibu dicukur, dipotong rambutnya oleh sesama ibu-ibu.
atau oleh suaminya sekira ruas jari di semua permukaan rambut. Cekel cek kayak dikucir, potong, krek. Nah, begitu. Nah, biasanya di sana ada tempat sampah ya tadi ya. Nah, jangan bikin kotor, nanti di tempat sampah. Nah, gitu ya. Jadi nanti guntingnya disiapkan untuk ibu-ibu. Kemudian yang laki-laki jangan potong sendiri, mengko ndak petak. Serahkan pada ahlinya. Ahlinya siapa? Nanti di barbershop. Ongkos cukurnya berapa? 10 real. Belum naik. Nah, ongkos cukurnya 10 real. Jangan lupa bapak-bapak ketika tawaf sangu. Paling tidak 10 real. Untuk cukur ya. Bapak-bapak nanti bisa gundul plontos. Bisa juga bilang disisakan 5 cm ya. Tetapi potongnya itu di seluruh permukaan rambut. Jangan hanya di sini gitu. Di seluruh permukaan. Biar ibadah kita sempurna. Jangan nanggung. Nggak usah iman-iman. Memang Allah memerintahkan ini mahkota rambutmu yang kamu bangga-banggakan. Mbok sisiri, mbok minyai, wah mbok gawe necis. Itu kurbankan, ikhlaskan. Untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Mengko sesasi wis tukul meneh. Ya. Jadi nanti yang mau gundul plontos boleh, yang mau gundul meling-meling ya entuk. Sing meling-melingnya ora mung dicukur alane dikerok. Kerok gitu ya. Cepet itu 1 menit selesai. Ya. Wah, pun kaya ngonceki kambil. Nah, itu nanti selesai ya. Nah, itu. Terus lah nanti untuk umroh kedua ketiga gimana? Insya Allah sudah tumbuh rambutnya. Begitu selesai umroh kita. Ada pertanyaan? Monggo. Sebentar, diulang. Yang keras. Doa. Ya. Ya. Nggih. Doa untuk ketika kita di sofa, ina sofa. Oh ya. Ye. Ada masa saya dengan keterangan itu tadi kalau bukan itu lengkap. Ya. Tapi kalau di bulan itu semakin nasawa kami bisa Ya. itu atau jadi diperbolehkan yang pendek maupun yang panjang. Ya. Ye. Nah, gini Bapak Ibu, untuk tawaf sebenarnya tidak ada keharusan membaca doa tertentu. Setelah kita bismillahi Allahu Akbar, panjenengan boleh membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya, boleh. Jadi jangan khawatir nanti tawafnya tidak sah. Tetapi doa yang saya baca tadi adalah doa yang dituntunkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu menirukan saja, ya menirukan. Insya Allah karena sudah latihan dan kalimatnya itu gampang ditirukan, nanti ditirukan saja. Saya akan membaca dengan penggalan seperti tadi kan, enak tuh Bapak Ibu, nggak terlalu panjang loh ya. Nah, jadi sepotong, kita nggak usah ngoyo, pelan-pelan sambil menikmati jalan kita gitu. Ya, jadi nggak usah ngoyo. Nah, oleh karena itu nanti tugas panjenengan setelah ini receivernya dicas. Terus dicek nanti ya. Nanti laporkan Ustadz Gofar ini kok nggak bisa gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti tolong dicek. Kemudian Pak Rahmat tadi yang inna sofa itu kok yang dibaca ini versi panjang. Ya, itu besok yang akan kita baca juga yang versi panjang. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu
menirukan saja. Ya. Ya, supaya kita afdal sempurna, kita baca doa yang versi panjang tadi. Ya, pelan-pelan. Yang versi pendek boleh. Seandainya mau baca yang versi pendek boleh. Tapi kan panjenengan itu menggunakan headset receiver itu nanti supaya bisa mengikuti pembimbing. Ya, oleh karena itu nanti kalau mau sambil baca ya boleh, tapi hati-hati jangan sampai nabrak depannya. Kalau enggak ya sudah, enggak usah. Ini tinggal tirukan saja. Nggih, Pak Wid. Untuk tawaf gitu. Untuk tawaf kan kalau disunahkan kan mencium hajar aswad ya. Ya. Tapi karena kita rombongan, jadi kemungkinan besar kita nggak akan mencium hajar aswad ya. Ya. Ya, kita udah sepakat untuk itu. Ya. Kita itu juga nggak. Nyentuh juga nggak. Nyentuh juga enggak. Oke, jadi sepakatnya seperti ini. Ya. Sama tuh lagi, saya kayaknya agak ketinggalan tadi. Untuk yang Inna Sofa wa Tani Syairlah itu dibaca cuma sekali dalam 7 putaran itu atau setiap ini? Setiap kita akan naik sofa, setiap kita akan naik marwah. Ya, itu dibacanya itu. Berarti 7 kali ya? Ya. Ye. Saya ulang kembali. Itu cuma 1 kali saja selama kita sa'i. Ye. Nah, saya pastikan kita tidak akan menyentuh Hajar Aswad. Karena kemungkinan besar juga kredit. Yang kedua juga risiko kalau nanti kita terkena minyak wangi ya. Kemudian kita juga tidak akan menyentuh atau mencium rukun yamani. Bapak Ibu juga jangan tergoda untuk masuk ke Hijr Ismail. Karena apa itu Hijr Ismail itu bagian dalam Ka'bah. Kalau orang tawaf itu harus di luar Ka'bah. Tidak boleh masuk Ka'bah. Panjenengan masuk Hijr Ismail itu di dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu termasuk bagian dalam Ka'bah. Enggak boleh. Maka Bapak Ibu tolong yang sifatnya kolektif rombongan ini kita akan bersama-sama tidak akan menyentuh Hajar Aswad, tidak akan menyentuh Ka'bah, tidak akan masuk Hijr Ismail. Lah saya pengen itu Pak Ustadz, silahkan nanti pada sesi bebas Bapak Ibu silahkan untuk ke Haram, ke Masjidil Haram, untuk tawaf silahkan menikmati tawaf ya dan berasik-asik dengan tawaf, dengan Ka'bah, dengan sholat sunnah di Hijr Ismail. Tapi selama panjenengan tawaf apapun itu, jenengan nggak boleh masuk Hijr Ismail. Masuknya nanti di luar tawaf, karena itu bagian dalam Ka'bah. Dah, mana sih? Nek pun rampung, Ustadz Gofar masih banyak hal teknis yang mau disampaikan. Cukup? Deal? 1, 2, 3, rampung. Demikian pelajaran manasik kita selesai. Dan Bapak Ibu, haji umroh itu adalah ibadah badaniyah. Seandainya panjenengan tidak membaca kepepet meneng wae, sah mboten? Sah. Ya, wukuf di Arafah ora ngopo-ngopo, ming turu. Sah ora? Sah. Nah, ning adoh-adoh apa ya ora niat arep maca. Nah, gitu. Nah, maka kita tetap berikhtiar untuk membaca. Ikhtiarnya nanti Bapak Ibu menirukan pembimbing. Nah, gitu ya. Sudah cukup pelajaran manasik kita. Kemudian selanjutnya Ustadz Gofar akan menyampaikan terkait dengan teknis dan barangkali juga masalah ibadah ada yang perlu ditambahkan dari keterangan saya, boleh silahkan. Monggo Ustaz agak maju ke sini. Kalian disambi lho monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok ya Bapak Ibu mulai jam 9 ya, jam 9 koper sudah ada di depan kamar masing-masing jam 9. Kemudian tas yang tambahan mungkin beli apa yang berat sifatnya ya,
itu ditaruh di situ juga, biar nggak tenteng-tenteng masuk lift naik bis gitu ya. Itu. Kemudian kalau bisa ditengerin, barangkali mungkin ada yang beli tas yang sama di toko, jadi nanti biar nggak ketuker. Kemudian ya setelah jam 9 ya Bapak Ibu sudah mandi ya Kak, mandi janabah atau mandi ihram ya, plus sebelum itu sudah tadi dijelaskan kuku, rambut, bulu dan lain sebagainya ya. Kemudian jam 10 ini kita insya Allah bertolak naik bis ya. Sudah dalam keadaan kain ihram ya, tidak ada embel-embel celana dalam dan lain sebagainya. Bapak nggak boleh pakai sepatu ya, nggak boleh pakai kaos kaki ya. Ini kopiahnya harus dimasukkan tas ya. Kemudian nanti di Dzul Hulaifah Bapak Ibu nanti saya ajak ke tempat ya, kan biasanya wudhu ya batal, terus mau apa ya, kemudian Bapak Ibu ya saya antarkan ke tempat khusus putri dan bapak-bapak saya antarkan ke khusus putra. Nanti kembalinya juga saya tentukan di sini ya. Kemudian ya tadi saya jelaskan tekniknya, mungkin jam 11 di sana ya itu sudah naik bis semuanya. Nah kita niat umrohnya di bis, dipandu masing-masing ya, jadi diperjelas, jadi diucapkan, nggak boleh di hati diem, nggak boleh, harus diucapkan niat umrohnya itu ya. Kemudian berjalan menuju Mekah, nanti kita sholat maghrib, sholat duhur dan asyar ya di rest area ya. Nanti kita lihat apakah jamak takdim ataupun jamak takhir, kita lihat kondisi, nanti kita informasikan di bis. Kemudian ya insya Allah nanti kalau berangkatnya segitu, paling enggak sampai Mekah ini sudah jam 6 atau jam sebelum maghrib lah insya Allah gitu. Nanti kita turun langsung menuju tempat makan. Kalau nggak salah, kalau di Aska Sofa itu kalau nggak salah ya. Nanti saya konfirmasi lagi. Aska Sofa ini banyak tempat-tempat makan, terkadang berubah-ubah. Nanti intinya turun dari bis langsung menuju tempat restoran. Nah disitulah saya akan menyusun kamar nomor jenengan ya. Setelah itu Bapak Ibu makan, saya bagi langsung menuju kamar masing-masing ya, dipantau HP-nya ya, ini penting ya. Sekamar paling enggak sudah ada HP yang sudah aktif, jadi kabar informasi ini saya dari sini ya. Nah Bapak Ibu di kamar mungkin setengah jam lah, sudah ambil wudhu ya, bersih, kemudian kita tunggu di lobi ya, tinggal tunggu lobi insya Allah ya. Habis isya ataupun sebelum isya ya, kita berangkat menuju Masjidil Haram ya. Estimasi saya kita sholat maghrib dan isya di Masjidil Haram bersama-sama diimami Ustadz Lukman ya. Kalaupun misalnya enggak ya, nanti kita bersama-sama dengan Imam Masjidil Haram. Tapi kayaknya ini pas isya itu kita baru, pas selesai isya ini baru kita masuk ke Masjidil Haram, karena proses panjang ya. Proses panjang itu proses kita makan, proses kita menunggu di kamar ya. Kemudian jangan sampai ada yang terpecah ketika tawaf ya. Ya, itu penting sekali, karena Bapak Ibu kalau terpisah itu sudah hitungannya beda nanti. Ibu-ibu nggak tahu hitungnya berapa itu. Iya betul. Tapi kalau ikut rombongan bersama-sama maka akan enak, nyaman, selesainya cepat, praktis, betul. Ya, nah ini jadi pertimbangan saya ya Bapak Ibu
umrohnya saya ajukan lebih gak terlalu malam-malam, biar badan kita fit, besoknya kita fresh waktu sholat subuh dan kita berangkat ke masjid itu enak. Ya, jadi itu informasi yang saya berikan teksisnya. Jadi info dan selanjutnya nanti tunggu di HP. Ya, tunggu di HP. Demikian Ustaz Lukman yang saya sampaikan. Terus tambahan dari saya juga mohon didoakan oleh Bapak Ibu supaya proyek saya dunia akhirat bisa terlaksana. Saya punya proyek dunia akhirat 2. 1, pondok pesantren saya di Semoyo, Tegal Tirto, Berbah, Sleman. Dekatnya Bumia. Nah, Bumia Kali Tirto, pondok saya Tegal Tirto. Yang kedua, saya sedang mengerjakan proyek pondok pesantren haji. Tempatnya di Seyegan, Sleman. Dari Pasar Godean ke utara ada rumah sakit Aturos Al-Islami, masih ke utara sedikit kanan jalan. Sekarang sedang nguruk ya. Tadi sudah saya cek uruknya bagaimana, sudah selesai belum. Nah, ini nanti saya mohon titip doa, barangkali ada yang doanya benar-benar naik ke langit dan dikabulkan oleh Allah. Demikian pula kalau ada yang mau nitip amal jariah untuk proyek akhirat ini juga diperbolehkan. Ya, kami terima dengan senang hati. Nggih. Ngaten nggih, 1 wakaf Quran. Silakan langsung dengan beliau. 2 badal umroh tadi. Yang ketiga saya nitip doa untuk pesantren saya. Mudah-mudahan lancar. Saya kira demikian selesai karena tadi yang membuka Ustadz Gofar, yang menutup juga Ustadz Gofar. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan ya, karena besok masih kita ada aktivitas ya yang kita impikan ya. Itu dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan umroh kita akan tayang di channel LH Jogja Official. Setelah editing selesai. Masih editing juga. Followernya sudah berapa? Sudah 7.000 lebih. Sudah monetasi.